Hai, selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari apa ini sekarang? Sekarang hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020. Di penghujung tahun 2020 ini saya kembali lagi menjumpai Anda di live streaming Facebook, Kuat Murjito ya, yang pagi hari ini saya sengaja membuat video atas dasar beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang selama ini saya sering bertemu itu, dan ketika bertemu lupa untuk menanyakan hal tersebut. Jadi ini saya langsung klarifikasi. Saya akan langsung coba sharing gitu ya, bagaimana cara mengendalikan hama lalat buah pada tanaman sayur maupun tanaman buah ya. Yang sudah bergabung, selamat pagi Cik Lina Iswanto, Ibu Agustin Rahayu, juga Pak Eri. Oke, selamat bergabung. Semoga tetap sehat ya kawan-kawan ya. Tahun 2020 ini tahun yang cukup berat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan cukup prima gitu ya kawan-kawan ya. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi 3M, selalu memakai masker ya, lalu menjaga jarak aman minimal 1 meter atau 1 depa gitu, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan pakai sabun. Itu ya mungkin yang selalu ingin saya ingatkan pada kawan-kawan agar menjaga stamina kita lebih oke ya. Moga-moga nanti di tahun 2021 kita akan lebih baik lagi kondisinya. Nah kawan-kawan, di tahun 2020 mungkin sebagian ada yang susah ya, karena memang terbatas, tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa dilakukan di luar. Tetapi ada sebagian yang justru malah mendapatkan berkah ya dari tahun itu atau dari tahun ini. Jadi kawan-kawan yang saat ini suka berkebun, suka menjadi pekebun gitu ya, gardener, justru bisa melakukan banyak hal ketika kita diam di rumah saja. Nah, kita bisa memproduksi sayur mayur, tanaman buah ya untuk keluarga kita. Dan itu ternyata cukup signifikan dalam pemasukan. Minimal kita bisa mengurangi biaya belanja lah untuk sayur mayur kita, untuk keluarga tercinta ya. Nah, kemarin ketika saya sharing dengan teman-teman kita produsen benih sayur dari Jaya Seed di Pendopo Kecamatan, itu ternyata yang hadir ibu-ibu kades Kecamatan Kota Blora gitu ya. Mereka ternyata tidak kami sangka ternyata cukup antusias ya dengan hadirnya kami di tengah-tengah mereka, dan kesibukan mereka ternyata ya tidak jauh dari tanam menanam kawan-kawan. Jadi mereka menanam sayur mayur, menanam buah ya di sekitar rumah gitu dengan lahan yang mungkin sangat terbatas. Tapi mereka sangat semangat. Dan di tengah-tengah budidaya tadi, Mas Zakaria, selamat pagi. Woi, Pak Ustadz, apa kabar? Silahkan menyapa ya teman-teman yang sudah bergabung. Silahkan absen hadir gitu ya. Jadi saya supaya bisa tahu lah bahwa teman-teman sudah hadir dalam live streaming saya di pagi hari ini. Ini saya mohon maaf, saya sambil dengan dodolan ini dengan jualan ya. Jadi hari ini saya akan sharing tentang ini ya. Kawan-kawan, mungkin bagi sebagian orang sudah bisa mengatasi ya lalat buah. Tapi ternyata kemarin ibu-ibu kita di tim penggerak PKK Kecamatan Kota Blora itu ternyata saking antusiasnya mereka dalam budidaya, ternyata juga banyak juga kendala yang mereka hadapi. Nah, salah satu kendalanya yang kemarin ditanyakan oleh Ibu Siti Mahmudah ya, tim penggerak PKK Kecamatan menanyakan ke saya, Mas, beliau ini japri ke saya ya, dan saya kepingin setelah mendapatkan pertanyaan dari beliau ini, saya kepikiran untuk bisa live streaming di Facebook, sehingga nanti banyak kawan-kawan yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi beliau menanyakan, Mas, gimana sih cara mengatasi atau mengendalikan hama lalat buah pada tanaman sayur yang biasa saya tanam? Beliau bisa nanam cabai, nanam tomat gitu ya. Jadi sebelum tanaman ini bisa dipetik atau buahnya dipetik, ternyata sudah diserang oleh hama lalat buah.
Sebenarnya caranya banyak ya kawan-kawan ya. Saya kemarin menyampaikan ke forum itu karena waktunya memang terbatas ya, kita nggak bisa jelaskan semuanya. Saya pada garis besarnya itu ada dua cara ya, cara menggunakan kimia dan cara cara organik. Jadi kalau cara menggunakan kimia ini saya bisa sebutkan ya, ada beberapa bahan kimia yang bisa kita gunakan untuk mensemprot atau menspray. Jadi ini sifatnya membunuh kawan-kawan. Jadi kalau ini disemprotkan ke tanaman yang ada lalat buahnya, ketika kena hamanya dia akan mati, langsung mati ya. Ini baunya sangat menyengat ya. Kalau di kawan-kawan petani kita di daerah itu mengatakan ini ya obat badek, obat apa ya, obat yang berbau sangat menyengat. Ini selain dia punya efek aromatik yang sangat strong tuh ya, sangat kuat, dia juga bisa membunuh hama si lalat buah. Ini cara kimia ya. Terus yang kedua ada juga banyak sih jenisnya kawan-kawan ya. Ada ini juga termasuk jenis dimetoat, obat yang pestisida yang dia bisa disemprotkan dengan apa? Dengan air itu, dia akan membunuh juga. Selain juga punya aromatik. Mas Ier, selamat pagi. Petrogenol, nah itu bosku, nanti saya akan jelaskan itu ya, Mas Ier ya. Petrogenol memang yang nanti akan saya jelaskan. Ini bentuknya seperti ini ya. Kalau teman-teman dulu waktu kecil pernah ini ya, pernah lihat apa ya, penisilin atau apa ya, obat luka itu ya, bentuknya hampir sama ya, di botol kaca gitu. Terus nanti bagaimana cara memakainya atau cara mengaplikasinya, nanti saya mungkin akan ada ceritakan ke kawan-kawan metode ya, menggunakan botol air mineral bekas ya, yang gede ya, yang agak gede, yang kurang lebih 1,5 liter itu. Terus nanti kita akan coba jelaskan satu persatu biar kawan-kawan yang kemarin menanyakan bagaimana sih cara mengendalikan alat buah ini bisa efektif dan efisien ya, karena ternyata sama-sama menggunakan botol ini, ternyata metode-metode yang lama itu ternyata tidak begitu efektif ya kawan-kawan ya. Saya kemarin alhamdulillah menemukan satu metode yang cukup bagus ya, nanti bisa saya share ke kawan-kawan. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya satu-satu tadi. Saya menggunakan tadi ini ya, sejenis bahan aktif yang berbahan dimetot yang agak badek itu. Kalau orang petani bilang itu agak menyengat baunya. Dia punya efek aromatik berupa bau yang sangat menyengat, juga memiliki daya bunuh terhadap si hama. Ini termasuk kimia kawan-kawan ya. Nah ini Rosta juga sama. Ini juga bahan aktifnya berbasis kimia dan dia bisa membunuh, selain juga menimbulkan aroma yang sangat strong, sangat kuat. Mas Slamet Riono, kakak saya di Batam, selamat pagi. Apa kabar Mas? Tetap sehat nggih? Moga-moga pagi ini keluarga di Batam juga sehat ya. Mbak Dwi juga salam buat anak-anak juga. Pak Subari juga selamat pagi, sudah bergabung. Mas Zakaria, supaya tanaman lebih sehat dan hasil maksimal, jangan lupa pakai nutrisi tanaman SNN. Wah ini bosnya SNN langsung muncul dan langsung promosi ya. Unsur hara makro dan mikro dan bakteri pelarut fosfat. Hehehe. Mas Zakaria, oke, makasih ini informasinya. Jadi kawan-kawan ya, jadi ada nutrisi yang dia bisa berfungsi untuk melarutkan fosfat ini, punyanya Pak Ustadz Zakaria. Jadi ketika unsur fosfat ini agak susah dilarutkan di tanah gitu ya, beliau ini punya formulasinya. Jadi ketika itu spray ke tanah gitu ya, unsur fosfat yang selama ini bisa agak susah hancur itu akan menggunakan bakteri ya, menggunakan basis bakteri, dia akan hancur dan akan mudah diserap oleh tanaman. Bang Zakaria, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Terus Mas Ier, Petrogenol ya, nanti saya jelaskan ya, masih ada Mbak Marita Sari Dewi, di Patalan ini ya. Bu Bambang, selamat pagi. Mas Zakaria, oke. Terus Ibu Agustin Rahayu, lalu Pak Eri Kusmanto Adisuryo. Nah ini ya, Pak Eri saya juga ingat satu bahan aktif yang beliau punya ini dari PT Axpack ya. Kemarin juga saya janjikan ke ibu-ibu PKK, saya akan bagikan gratis kepada ibu-ibu tim menggerak PKK di Kecamatan Kota Blora, karena ini juga termasuk salah satu cara pengendalian yang sifatnya tidak kimiawi ya. Jadi ini adalah tanah diatum. Tanah diatum itu tanah yang diambil dari mohon dikoreksi ya Pak Eri ya kalau nanti salah saya menjelaskan. Ini beliau yang punya obatnya. Tanah diatom itu tanah yang diambil dari negara bagian Amerika Latin ya kawan-kawan.
dan ini sangat sangat halus sekali, bentuknya WP, powder gitu ya, jadi sangat lembut sekali, dan ini di spray di tanaman itu nanti dia akan berfungsi untuk mengacaukan saraf antena si hama, terutama hama serangga ya. Jadi hama serangga itu kalau dia mencari mangsa gitu, mencari mangsa atau mencari makan gitu ya, atau hinggap di tanaman-tanaman yang kita tanam, itu dia biasanya memiliki semacam antena, ada sarafnya, ada saraf antena yang dia bisa mendeteksi di mana tanaman yang ingin dituju. Misalkan dia akan mendatangi tanaman cabai. Nah, dia tuh tahu di mana tanaman cabai berada dan di mana buah cabai itu berada. Sehingga dia dengan saraf antenanya tadi, dengan radarnya tadi, dia akan dengan mudah mencari tanaman yang dia maksud tadi. Tetapi bila tanaman dan buahnya disspray dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan powder yang kita namakan atau dinamakan Suron Protection ini, dia fungsinya akan mengacaukan saraf antenanya si hama tadi. Ini keren ya, cara kerjanya keren. Jadi dia tidak membunuh dan dia hanya berfungsi ketika nanti misalnya gini ya, cara kerja kawan-kawan. Ketika tanaman cabai itu dispray menggunakan Suron ini, dia akan tertutup, terproteksi gitu ya dengan Suron ini. Nanti dicampur dengan air dulu ya, dilarutkan di air lalu dispray itu. Dia akan mengcover semua bagian di tanaman cabai itu, termasuk daun, batang, dan juga buah. Nah, ketika bagian-bagian tanaman tadi tercover oleh Suron Protection ini, itu hama yang hinggap, hama yang datang itu akan kacau saraf antenanya kawan-kawan. Jadi akan kacau ya, dia akan merasa bahwa tanaman yang dia hinggap itu bukan tanaman cabai. Kok aneh ya, tanaman cabai kok. Nah, ini kalau kita bisa membahasakan apa yang dipikirkan oleh si lalat buah itu, dia akan mengatakan bahwa, loh, ini tanaman kok gak seperti tanaman cabai yang biasanya saya hinggapi gitu. Jadi dia kacau saraf antena, sehingga ketika saraf antena kacau dan tidak bisa mendeteksi ini, dia akan kabur, dia akan mengalihkan akan beralih ke tempat lain. Itu ya, ini cara kerja Suron Protection, dan ini saya janjikan kemarin ibu-ibu PKK di Kecamatan Kota Blora yang ini ya, yang sudah hadir dalam acara saya kemarin bersama Jayasid, akan saya bagi ya surat ini. Nanti lewat Bu Camat ya, kawan-kawan ya, lewat Bu Camat, Bu Yuli, nanti akan saya kirim ke beliau. Saya rekomendasikan untuk diberikan kepada ibu-ibu yang aktif menanam sayur mayur. Jadi kalau semuanya aktif nanti akan saya bagi ya, akan saya bagi gratis untuk mereka. Pak Eri mohon koreksinya Pak Eri Kusmanto Adisuryo ini, beliau yang sangat paham dengan Suron Protection ini ya kawan-kawan ya. Ini beliau sangat fasih kalau menjelaskan Suron. Tapi intinya itu ya, intinya Suron itu akan mengacaukan saraf antena hama serangga yang biasa hinggap di tanaman kita. Bisa itu tanaman jeruk, tanaman mangga. Terus kalau saya itu bisa cabai, tomat itu ya biasanya sering dihinggapi oleh hama serangga. Nah, uniknya kawan-kawan ya, ketika kita menggunakan Suron Protection ini, mungkin daunnya atau batang atau bahkan buahnya ketika kita spray itu akan terlihat sedikit warna keputihan gitu ya, agak keputih-putihan gitu. Tapi itu aman ya kawan-kawan ya, karena misalnya daun itu kena spray ini, meskipun warnanya putih ya, nanti ketika kita lap gitu pakai tangan gitu, dia akan kembali kinclong ya, akan kembali hijau, dan itu warnanya sehat banget. Selain dia untuk memproteksi hama, ternyata Suron ini juga bisa untuk memproteksi penyakit pada tanaman yang kita sedang budidayakan ya kawan-kawan ya. Jadi cara kerjanya, misalnya kita ada hama atau ada penyakit ya yang disebabkan oleh spora jamur. Itu biasanya ketika kita spray ini, sporanya tidak akan berkembang ya, tidak akan menular kemana-mana. Dia akan terproteksi dan akan diam di situ saja. Jadi tidak menular tanaman yang lain. Jadi ini fungsinya double ya kawan-kawan, bisa untuk mengendalikan hama dan juga bisa untuk mengendalikan penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh spora jamur. Pak Sationo dari Jayasid, selamat pagi Mas. Ayo berkomentar. Nah, ini saya tadi yang kemarin saya janjikan kepada ibu-ibu PKK kita di Kecamatan Kota Blora, saya akan bagian gratis ya, meskipun ini sebenarnya berharga cukup bagus, tapi saya kemarin janji kepada ibu-ibu tim gerak PKK di Kecamatan Kota Blora yang aktif menanam gitu. Saya senang ya kalau mereka aktif, saya support dengan sesuatu yang bisa membuat mereka ditambah semangat lagi dalam budidaya tanaman. Mas Sationo, selamat pagi Mas, apa kabar ini? Selamat pagi Om Kuat. Wah, ini semoga sehat-sehat ya Mas ya.
Oke, Mbak Ani juga sudah menonton pagi ini. Beliau katanya kalau menonton siaran saya di pagi hari sering disambi ini ya, masak untuk keluarga. Wah, keren nih Mbak Ani Trimulyani ini ahli membuat ini reso mayo ya. Dan hari kayaknya juga ini ya sering bikin es krim juga Mbak Ani. Pak Sationo, terus Hoirunisa Banu, Mbak Anis selamat pagi juga sudah bergabung dengan saya. Ibu Susi Maria juga selamat pagi. Adik saya Imam Baruna lagi di Banjarmasin, selamat pagi. Saya sapa dulu ya. Kakak saya di Batam, Mas Slamet Riono, ini satu keluarga ngumpul di sini. Pak Subari juga. Nah, saya teruskan ya. Jadi suran protection ini sebenarnya beberapa cara banyak ya, banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan lalat buah. Nanti saya akan kasih cara yang paling sederhana dan sangat terjangkau sehingga nanti tanaman yang kita budidayakan itu tidak diserang lalat buah dan kita bisa panen dengan selamat ya, kawan-kawan ya. Oke, yang sudah bergabung, saya terima kasih banget. Ini suran protection bisa untuk mengendalikan hama dan penyakit. Ibu-ibu yang di PKK Kecamatan Kota Blora, tim bergerak PKK Kecamatan Kota Blora, ditunggu saja. Mungkin minggu ini ya. Ini hari apa sekarang? Hari Selasa ya. Saya akan segera kirim ini untuk kawan-kawan kita tim penggerak PKK biar mereka tambah semangat sehingga nanti produksi sayuran yang mereka hasilkan juga produksi sayuran yang sehat dan ini ya dan saya rasa juga akan terhindar dari serangan hama penyakit. Pak Sationo ini menyapa juga, selamat pagi, dan gunakan selalu benih-benih berkualitas tinggi dari Jaya Seed, semoga hasil semakin maksimal. Nah ini kawan-kawan ya, ini perlu saya promosikan juga nih Pak Sationo bahwa Jaya Seed ini satu perusahaan benih sayuran yang orang-orangnya tuh hampir semuanya saya kenal ya, krunya beliau karena memang kawan-kawan saya dulu. Beliau tidak hanya menjual saja kawan-kawan, mereka juga punya komitmen untuk mendampingi gitu ya Mas Sationo ya, untuk mendampingi kawan-kawan gardener, pekebun yang memang masih sangat awam ya, bagaimana cara berbudidaya yang benar, bagaimana cara merawat tanaman dengan bagus, bagaimana mengendalikan hama dan penyakit itu dengan apik, itu mereka akan dampingin ya. Mas Sationo Cas ini luar biasa banget. Saya mungkin baru kali ini ya, beliau benar-benar menggarap kegiatan urban farming, kegiatan menanam di lahan terbatas ini dengan sangat lengkap gitu ya, mulai dari bagaimana tata cara persemaian, bagaimana tata cara budidaya dan sebagainya, itu beliau akan dampingi ya. Dan jangan khawatir ya kawan-kawan yang ingin berkonsultasi juga pasti akan dengan senang hati beliau akan mendampingi kita semua. Oke, sukses selalu Mas Kuat. Terima kasih Mas Sationo. Sukses juga buat Jaya Seed dan salam buat Pak Sodik ya dan kawan-kawan. Baik, saya lanjut lagi ya kawan-kawan ya. Jadi nanti kita akan praktek ya bagaimana cara membuat perangkap untuk lalat buah. Tadi Mas Toto Iyar sudah mengatakan petrogenol, bos. Bener ya, biasanya kita menggunakan petrogenol. Jadi petrogenol ini bisa didapatkan di kios-kios terdekat di tempat Anda. Ini cukup murah ya kawan-kawan ya. Nggak nyampe 10.000 segini ini. Kalau saya jual di sini sekitar 7.500 kawan-kawan. Mungkin ada yang lebih murah lagi mungkin. Jadi bahan-bahannya menggunakan ini petrogenol. Jadi ini adalah aroma sek bener ya, aroma sek dari lalat buah betina. Jadi baunya itu mungkin agak seger dan itu adalah aromanya lalat buah betina. Jadi nanti ketika kita jadikan ini sebagai perangkap, itu lalat buah jantan tuh akan sangat menyukai untuk datang ke situ dan dia akan kita bikin perangkap di sana sehingga lalat buahnya akan mati. Jahat ya, akan mati dan dia tidak bisa membuahi lagi lalat buah betina sehingga nanti perkembangbiakan lalat buah itu akan bisa kita kendalikan. Jadi judulnya kita mengendalikan ya kawan-kawan ya, bukan membasmi ya. Istilahnya mengendalikan supaya tanaman yang sedang kita budidayakan itu tidak parah kena serangan hama lalat buah. Karena kalau tidak kita kendalikan kawan-kawan ya, bisa membuat kerugian pada buah yang akan kita petik itu bisa 100% ya kawan-kawan ya. Kalau lalat buah itu tidak kita kendalikan, dia akan sangat merugikan petani. Jadi nanti basisnya menggunakan petrogenol itu yang pertama. Lalu kita menggunakan kawat bendrat gitu ya, kecil aja. Ini bahan-bahannya ya, petrogenol. Terus nanti kita juga gunakan kasa atau kapuk boleh. Kapuk, dan jangan lupa kita juga nanti gunakan ini kan, gunakan botol air mineral bekas ya. Ini yang seperti ini. Jadi kita bisa gunakan botol mineral. Kawan-kawan yang tinggal di kota dan sering mengalami kendala tentang lalat buah itu
cukup merepotkan ya, karena tanaman yang sebenarnya sudah kita pelihara, sudah kita pupuk gitu ya, sudah kita rawat dengan baik, ternyata ketika sudah berbuah dan mau panen, ternyata yang manen alat buah ya. Mereka yang, jadi alat buah itu cara kerjanya gini kawan-kawan. Ketika buah itu sudah mulai ini ya, mulai membesar gitu ya, dia akan hinggap dan apa ya bahasa Jawanya, ngentop ya. Ngentop itu memasukkan telurnya ke dalam buahnya. Bisa buah jambu air, bisa tanaman mangga, bisa jambu kristal juga bisa kena ya. Kalau nggak dilindungi juga bisa dihinggap lalat itu, dan dia akan meninggalkan telur di buah tadi. Di tanaman sayur juga sama ya. Di sayur itu biasanya di sayur itu yang sering diserang itu adalah tanaman cabai kawan-kawan. Nah kalau cabai itu sudah kena lalat buah, itu dia alhasil tidak akan bisa dipetik dengan sempurna di finishingnya ya. Dia akan jatuh dan rontok, buahnya jadi busuk. Dan kalau kita buka gitu di tanaman cabai itu akan terlihat semacam ulat kecil-kecil itu ya, ulat kecil-kecil yang membuat tadi cabai yang tadinya saya jadi busuk kawan-kawan. Jadi cara kerjanya dia ngentup atau dia memasukkan telur di masa-masa cabai itu masih kecil, masih belum gede itu ya. Nah ketika cabai itu beranjak tambah gede gitu, si ulatnya ini akan netes gitu ya, dan dia akan membuat cabai itu jadi busuk kawan-kawan. Dan akhirnya bisa dipastikan itu nggak laku ya. Kalau cabai busuk itu dia akan rontok jatuh dan secara kualitas sudah sangat buruk, tidak bisa dijual. Itu sangat merugikan ya kawan-kawan, sangat merugikan bagi petani. Nah ini saya ingin sampaikan juga cara pembuatannya ya. Ini gunting juga kita perlukan ya kawan-kawan. Untuk melubanginya nanti kita bisa menggunakan bekas obat nyamuk ini ya, kita bakar untuk melubangi bagian atas ini. Nah caranya tadi sudah disiapkan ya kawan-kawan, mungkin bisa menyiapkan juga. Saya tunggu yang ingin ikut praktek bareng saya, bisa saya tunggu ya. Jadi alat yang kita butuhkan adalah, pertama adalah botol air mineral bekas yang ukurannya 1,5 liter, yang gede, jelas ya, yang gede. Lalu kita bisa siapkan lagi kawat kasa untuk mencantolkan nanti kasanya. Kawat bendrat ya, mungkin sekitar 20 cm lah, cukup lah ya. Lalu ini kasa atau kapuk ya, boleh kawan-kawan. Kalau nggak ada kasa bisa pakai kapuk yang untuk kecantikan boleh. Terus jangan lupa petrogenol ya, ini adalah aroma dari lalat buah betina yang nanti akan disukai oleh si lalat buah jantan. Nah ini bentuk kalau kotaknya seperti ini ya, sebelum unboxing kayak gini, petrogenol namanya. Nanti digunakan untuk penarik perhatian atau untuk merangkap ya, atau menjebak si lalat buah tadi, terutama yang jantan. Terus gunting juga diperlukan, mungkin bisa digunakan, dan ini ya, dan obat nyamuk bakar nanti kita untuk melobangin, atau mungkin pakai solder juga bisa ya untuk melobangi. Mungkin lubangnya diameternya kurang lebih sekitar setengah senti saja, udah cukup itu ya. Nah kawan-kawan, caranya ini sebenarnya cukup sederhana. Kalau zaman dulu pernah ya, ini harus dipotong atau dibalik, itu kurang efektif karena dia hanya akan merangkap untuk satu pintu masuk saja. Nah ini saya nanti akan praktekkan bagaimana cara membuat supaya nanti perangkapnya, pintu masuknya itu bisa lebih dari satu kawan-kawan ya. Mungkin kita bisa mulai dengan melubangi botolnya dulu. Boleh ya ikut praktek ya kawan-kawan ya. Jadi gampang sekali ini. Kawan-kawan yang sekarang lagi bingung gimana sih cara mengendalikan alat buah, kayak kemarin Ibu Siti Mahmudah ya, yang beliau adalah seorang anggota tim gerak PKK di Kecamatan Kota Blora, menanyakan ke saya, Jabri ya, Mas gimana sih Mas cara mengendalikan alat buah gitu. Nah ini saya langsung tunjukkan prakteknya, karena kemarin saya jelaskan via WA itu mungkin agak kurang jelas ya, saya kan harus ngetik gitu, jadi membayangkannya gimana gitu ya. Nah ini seperti ini aja kawan-kawan ya. Jadi alat buah ini nanti kita akan gunakan botol ini untuk menjadi perangkap. Nah caranya, botol bagian atas ini kawan-kawan ya, mungkin bisa saya tunjukkan ini, saya kasih lihat dulu. Nah ini tutupnya tetap kita pasang di atas. Lalu bagian bawah tutup ini kita berikan lubang pintu masuk untuk si lalat buah tadi kawan-kawan. Om Kuat telat lagi ngikutin. Oh enggak, Mbak Ani enggak telat ya, ini baru mulai. Bisa diikuti nanti untuk tanaman ini ya, untuk tanaman Mbak Adi yang di rumah itu apa? Jeruk ya. Mungkin kalau nanti ada serangan lalat buah juga bisa dikendalikan dengan menggunakan
cara yang saya ajarkan pagi ini. Jadi ini ya. Jadi setelah obat nyamuk kita bakar, lalu kita bikin lubang di bawah tutup botolnya, di samping ya. Kita bikin lubang agak banyak nggak apa-apa. Jadi nanti lubang itu adalah fungsinya untuk mengundang lalat buah masuk ya, sebagai pintu untuk membuat mereka jadi masuk. Nah, kalau seperti ini kan dia akan banyak ya, akan banyak pintu supaya mereka masuk. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Bisa diberi lubang mungkin 10 atau 20 enggak apa-apa ya. Menggunakan obat nyamuk. Obat nyamuk bakar ya. Mungkin cara-cara yang sederhana bisa kita dapatkan bahan-bahannya di sekitar kita. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Cukup seperti ini aja. Kita bikin lubang. Makin banyak pintu masuk, nanti akan semakin banyak lalat buah yang akan terperangkap di dalam botol ini kawan-kawan. Nah, gimana cara membuat lalat buah nanti terperangkap dan dia nggak bisa keluar lagi? Ini nanti ada caranya ya. Jadi setelah kita bikin lubang ini, kawan-kawan boleh bebas ya membuat lubangnya bisa 10, bisa 20. Jadi tergantung, kalau lalat buah serangannya banyak, kalian bisa bikin lubang di bawahnya lagi. Nah, seperti ini bisa bikin lagi. Itu ya. Nah, silahkan ya. Sambil praktek juga boleh. Pak Joko Jack Mulyono di Radu Blatung, apa kabar? Mas Joko. Wah, ini juga kawan lama saya juga ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Silahkan bikin lubangnya bisa lebih dari 10 atau 20 supaya nanti lalat buah yang terperangkap di dalam ini juga akan banyak. Sudah ya kawan-kawan ya? Jelas ya? Nah, setelah lubang kita bikin di bawah tutup botol ini, lalu kita nanti memberi air. Kawan-kawan bisa lihat ya, nanti botol bagian atas kan lubang ya. Nanti botol bagian bawah yang kurang lebih sekitar 2/3 atau sepertiganya. Sepertiganya nanti kita isi dengan air putih biasa. Gak perlu air mateng ya, air biasa aja, air sumur juga boleh. Jadi ini nanti diisi air. Nanti seperti ini ya kawan-kawan, kalau sudah diisi air seperti ini. Nah, ini udah ada airnya ya, sudah saya siapkan yang sudah jadi tadi. Ada airnya, nanti diisi kurang lebih sekitar sepertiga saja. Ini Mas Hanif di Banguan juga sudah bergabung. Selamat pagi Mas. Ini saya lagi cerita tentang gimana caranya membuat perangkap lalat buah ya. Ini juga nanti untuk kawan-kawan di Banguan yang mungkin ada kendala tentang serangan hama lalat buah bisa praktek ya. Jadi setelah kita berikan lubang di bawah tutup ini, kita bisa mengisinya dengan air kurang lebih sepertiga bagian. Apa gunanya air? Ada yang tanya nggak? Ada yang tahu nggak? Kawan-kawan mungkin bisa jawab ya. Kenapa saya memberikan air di bagian bawah botol sebanyak sepertiga bagian? Kawan-kawan yang tahu bisa jawab ya, atau bisa kalau yang sudah hadir di sini bisa absen ya, hadir gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa memberikan air sepertiga bagian ini. Fungsinya adalah ketika nanti lalat buah sudah kita undang masuk, kita perangkap masuk, dia kan untuk balik lagi ke lubang ini kan agak susah karena dia bisa masuk karena dia sangat tertarik dengan aroma lalat buah betina tadi. Dia bisa masuk dan dia punya dorongan kuat sekali ya, karena pikirnya di dalam ada lawan jenisnya. Dia masuk, setelah masuk ternyata sadarnya adalah perangkap gitu loh. Ternyata nggak ada lalat buah betina di sana dan hanya aromatik saja, sek aroma saja yang ada di dalam lalat buah. Nah, setelah itu mereka pasti akan punya insting untuk keluar lagi. Nah, ketika lubangnya kecil-kecil gini, kurang lebih sekitar setengah senti ini, dia pasti akan kesulitan nih kawan-kawan ya. Ketika kesulitan dan dia capek, nembus gitu, nggak bisa keluar gitu ya, dia akan jatuh di air ini. Akan jatuh di air yang sudah kita berikan di bawah ini kawan-kawan. Bisa dipahami ya. Jadi nanti labotnya bisa masuk, tapi ketika dia mau keluar, dia akan kesulitan karena lubangnya kecil dan dia pasti akan capek, harus terbang di atas air gitu. Capek, jadi pasti dia akan jatuh ke bawah. Nah, disitulah cara kita merangkap atau memberi trap pada lalat buah tadi. Dan ketika dia kena air, dan bisa kita pastikan dia tidak akan bisa terbang lagi dan akan mati di sana. Agak kejam ya kawan-kawan ya. Agak kejam, tapi inilah cara yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan lalat buah. Nah, fungsi lubang-lubang tadi yang kita bikin minimal 10 atau 20 di atas tadi, memang fungsinya sebagai pintu masuk saja. Pintu masuk supaya mereka bisa masuk dan mereka akan terperangkap dalam ini. Nah, sebelum kita tadi cerita tentang mereka terperangkap, saya akan praktekkan bagaimana cara membuat trapnya ya. Jadi trapnya tadi yang kawat bendrat yang sudah kita siapkan ya. Kelihatan nggak kawan-kawan ini? Kawatnya kecil sekali. Nah, ini seperti ini.
Terus kita berikan kasa di, nggak usah banyak-banyak kawan-kawan, cukup ya sekitar 10 cm aja deh, cukup. Jadi caranya seperti ini. Kawat kasa kita gulung menggunakan kawat bendratnya kita gulung menggunakan kasa ini. Seperti ini aja kawan-kawan. Caranya mudah ya. Ini hanya sebenarnya untuk ini ya, untuk memberikan atau meneteskan si petrogenol tadi ke ini ya, ke permukaan. Nah, terus kita bengkokkan gitu ya biar tidak jatuh. Nah, cukup seperti ini. Lalu kita bisa teteskan petrogenol ini ke permukaan kasa ini atau ke permukaan kapas yang kita sudah siapkan digulung di kawat bendrat ini. Kita teteskan beberapa saja ya. Jadi ini kalau satu botol ini biasanya kalau saya praktek itu bisa jadi minimal untuk 5 perangkap atau 5 trap ya. 5 botol ini bisa minimal jadi 5 ya, atau bisa lebih mungkin. Jadi minimal 5 atau lebih. Jadi nanti setiap trapnya kita kasih tetesan ini petrogenol, karena ini aromanya sangat disukai oleh lalat buah betina ya kawan-kawan ya. Diteteskan di sini. Lalu setelah diteteskan, nanti kita masukkan ya. Tapi sebelum dimasukkan, nanti tutupnya ini kita lubangi dulu ya kawan-kawan untuk tempat menggantung dari si kawat tadi. Nah, cukup seperti ini aja. Kita lubangi menggunakan gunting itu. Gampang sekali kawan-kawan. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam ya kayak gini. Jadi posisi nanti akan menggantung seperti ini. Ini dibengkokkan saja di atasnya, dia udah otomatis akan menggantung. Nah, setelah ditetes dengan menggunakan petrogenol, dia cukup digantungkan dan ditutup saja seperti ini. Dengan posisi tadi, ini ada airnya ya kawan-kawan ya, ada airnya. Ada sepertiga bagian air. Nah, bau dari petrogenol itu akan mengundang lalat buah itu akan mengkerubuti ini, dan dia nanti akan antri untuk masuk ke dalam lubang itu. Ketika masuk dia sangat bersemangat, tapi nanti keluarnya dia akan kesusahan karena sulit ya, karena lubang yang kita bikin adalah lubang kecil yang diameternya mungkin sekitar 0,5 cm ya, atau setengah cm itu, kecil sekali. Jadi ketika dia sudah kecapean gitu, terbang sana kemari di dalam botol, dia akan jatuh ke bawah dan terperangkap di air yang sudah kita siapkan. Nah, ini bentuk yang sudah jadi seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin kita kalau tanaman cabai itu ya, kita bisa berikan tali di atasnya gini, kita gantung ke di dekat tanaman yang diserang banyak lalat buah. Kalau misalnya tanaman menggunakan tanaman jambu atau tanaman mangga, itu bisa kita gantung di bagian ini ya, cabangnya itu ya. Pasti nanti akan dikerubutin sama lalat buah, dan lalat buah akan masuk sini. Dia akan lebih tertarik masuk ke dalam botol ini dibandingkan mengganggu mangga ya, atau mengganggu jambu yang sedang kita budidayakan. Itulah ya hebatnya ya. Jadi ini termasuk jenis pengendalian yang menggunakan stek aroma, jadi menggunakan aroma lawan jenisnya, sehingga ini tidak langsung membunuh ya. Sifatnya tidak seperti yang tadi saya jelaskan menggunakan chemical, tapi ini sifatnya mengundang, memperangkap, dan bisa membunuh di dalam, karena dia akan jatuh di air ini dan dia akan mati kawan-kawan. Sebenarnya ada lagi ya cara kita untuk mengendalikan lalat buah itu menggunakan semacam perekat itu ya. Ada perekat namanya glumon. Saya ada bahannya seperti ini kawan-kawan ya. Tadi lupa menjelaskan. Ini glumon ini juga bisa kita gunakan untuk mengendalikan lalat buah. Ini cara kerjanya mungkin cukup dioleskan saja di permukaan plastik ya, atau di permukaan ini ya, di permukaan botol yang seperti ini kawan-kawan ya, yang warnanya tidak bening kayak gini. Jadi cukup dioleskan saja, di botol yang warnanya putih tulangnya ini ya. Nanti si glumon ini dioleskan saja di seluruh permukaan, lalu kita pasang aja di lahan yang sering ada lalat buahnya. Nanti lalat buah akan terperangkap dan nempel di sini kayak lem tikus gitu ya modelnya. Akan nempel dan dia akan mati juga di sana. Nah, ketika malam hari kawan-kawan ya, si glumon ini akan semacam memancarkan cahaya gitu ya. Jadi hama itu kan paling seneng terhadap cahaya, apalagi kalau serangga. Dia akan datang, dan ketika datang nempel gitu, dia akan terus nggak bisa lepas lagi, dia akan mati ya. Ini menggunakan glumon juga bisa ya. Jadi banyak cara sebenarnya kawan-kawan ya, banyak cara gimana kita bisa mengendalikan lalat buah. Dan cara yang mungkin manual dan sering digunakan biasanya kawan-kawan ini bisa juga menggunakan cara ini ya, cara membungkus buahnya, membelongsong istilahnya ya, menggunakan plastik atau menggunakan kertas, itu juga bisa ya untuk menghindari
serangan hama lalat buah. Gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin penjelasannya agak rumit ya. Sederhana sebenarnya ya. Sebenarnya ada sederhana. Cuman kalau kita tidak pernah melakukan ini juga akan susah. Dulu ketika metode perangkap lalat buah ini pernah menggunakan metode yang ini dipotong terus dibalik itu juga bisa, tapi hanya satu pintu masuk saja. Terus ada lagi yang bisa menggunakan corong, ini juga bisa ya. Corongnya banyak itu, lalat buahnya akan masuk nanti ke dalam, dan dia juga fungsinya sama sih ya. Fungsinya sama, dia akan jadi perangkap dan dia akan jadi trap ya, perangkap, dan dia akan mati di sana. Semakin banyak lalat buah yang terperangkap di situ, maka tanaman yang kita budidayakan akan semakin aman gitu ya. Karena kalau teman-teman misalnya saat ini punya tanaman mangga gitu ya, kalau kita nggak kendalikan lalat buahnya, pasti apalagi di musim hujan ya, banyak lalat buah, dia akan membuat si mangga itu jadi busuk sebelum kita panen. Itu ya cukup merugikan ya. Saya kemarin juga sempat ada serangan banyak sekali lalat buah di tanaman mangga saya di sekitar rumah ini, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai ya, sudah habis buahnya. Kawan-kawan yang sudah hadir, terima kasih ya sudah bergabung di live streaming saya pagi hari ini. Semoga apa tadi yang saya sampaikan bisa cukup bermanfaat buat kawan-kawan yang sekarang lagi getol-getolnya untuk budidaya tanaman di rumah di lahan terbatas. Seperti teman-teman saya di Jayasit ini ya, yang selalu mengkampanyekan urban farming. Ini keren sekali ya, kawan-kawan bisa beraktivitas dengan sehat gitu ya. Aktivitas yang paling sehat untuk jiwa dan raga itu adalah aktivitas berkebun ya, ternyata kawan-kawan ya. Kita bisa sehat jiwa kita dan juga bisa sehat raga kita. Itu ya yang kemarin kita kampanyekan bersama Mas Sationo di Pendopo, Kecamatan Kota Blora. Dan satu ya yang saya kemarin juga agak merasa luar biasa itu, ternyata ketika kawan-kawan yang saat ini sedang atau suka berkebun itu, jangan lupa juga untuk melibatkan anak-anak kita ya. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil, yang masih SD, yang itu dilibatkan dalam kegiatan berkebun. Itu ternyata, kata Mas Sationo yang dari Jayasit ini, ketika anak-anak dilibatkan dalam kegiatan berkebun itu akan mengasah rasa empati dia ketika nanti beranjak dewasa, kawan-kawan. Jadi itu fungsinya atau manfaatnya cukup banyak ya. Meskipun terlihat sederhana, tetapi ketika kita bisa melaksanakan itu bersama keluarga, bisa melibatkan mereka, itu ternyata anak-anak ini akan memiliki rasa empati yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak pernah diajak berkegiatan semacam ini. Itu ya, itu mungkin terlihat sederhana. Kawan-kawan yang sekarang berpikir bahwa wah, ribet mas berkebun, mending tuku wae. Nah, ini kalau saya kemarin ngutip kata-kata dari Pak Camat, Pak Dasiran itu kemarin cukup menarik juga. Mending tuku wae, praktis itu. Nek tuku wae dirubah kuno piye Mas? Dirubah gimana Pak? Yo mending dodol wae. Wah, itu kan suatu kegiatan yang produktif dan bermanfaat ya. Jadi beliau mengatakan daripada tuku wae mending ini sing dodol, aja tuku terus itu loh. Nah, itu salah satu motivasi juga yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Dasiran, Pak Camat Kota Blora. Itu ya kawan-kawan yang sekarang sedang berkebun dan tidak ada masalah, boleh ya menanyakan kira-kira kendala apa yang selama ini panjenengan hadapi. Nanti kita akan carikan solusinya. Kalau nanti saya tahu juga akan saya sampaikan ya. Kemarin juga saya sempat juga sharing di Desa Kajar, Kecamatan Gunem, itu juga ternyata petani kita juga butuh ini ya, butuh mericas informasi cara bertani mereka supaya lebih handal lagi di lapangan. Itu juga alhamdulillah ya kawan-kawan, alhamdulillahnya itu mereka akan sangat antusias dalam temu tani yang kemarin kita laksanakan. Jadi pertanyaan banyak banget, tapi waktunya terbatas. Jadi itu yang menyebabkan kami nggak bisa menjelaskan dengan detail gitu ya, dengan detail apa saja yang bisa dilakukan ketika mereka sedang menghadapi kendala tersebut. Oke, Mas Zakaria, makasih sudah bergabung. Wah, ini kawan-kawan saya banyak sekali yang sudah join di sini. Pak Erikus Manto Adi Suryo, beliau ini adalah petugas Aspek ya, yang merilis Suron Protection. Ini mungkin satu-satunya ya di Blora ya, nggak ada yang punya selain saya. Jadi beliau yang mensuplai Suron ini cukup bagus ya untuk tanaman buah dan juga untuk tanaman sayur ya. Ketika kita ada kendala hama dan juga untuk mencegah penyakit ya, yang terutama dari jamur, ini juga sangat efektif untuk mengendalikan itu atau mencegah itu.
sebelum kena. Baik, saya sapa lagi kawan-kawan saya yang sudah bergabung. Terima kasih Cik Lina Iswanto di Perumnas, Pak Eri di mana Pak Eri ya? Di Cirebon ya Pak ya? Di Cirebon ya. Terus Pak Ibu Agustin Rahayu, Mas Zakaria Saiful Fuad juga sudah bergabung. Jangan lupa pakai SNN katanya. Iya Mas. Lalu Ibu Marita Santi Dewi di Patalan juga selamat pagi. Mas Iyad di Jepon. Terus Bapak Zakaria Saiful Fuad, Pak Ustadz, selamat pagi. Semoga sehat-sehat selalu ya. Pak Subari juga selamat pagi, sudah bergabung. Apa kabar ini? Terus Mas Slamet Riono di Batam, Imam Baruna di Banjarmasin juga selamat pagi. Ibu Susi Maria, Mbak Khairunisa ya. Mas Sationo dari Jayasid, Mbak Ani Trimulyani, selamat pagi juga. Ini yang sudah bergabung Mas Joko Jack Moliono juga selamat pagi. Mas Anip M Dini. Hari ini di Bangunan ini ya Mas, lagi tester ya. Kawan-kawan di Bangunan sekarang lagi ini ya, lagi ada pelatihan untuk testur. Jadi di Bukit Kunci ini akan jadi salah satu destinasi wisata yang hari ini kawan-kawan di sana, kawan-kawan BUMDes dan Pok Darwis sedang melaksanakan testur ya. Jadi kegiatan yang mempraktekkan teori yang sudah didapatkan dari Desa Wisata Institut Yogyakarta untuk bagaimana nanti bisa mengelola kegiatan kepariwisataan di Bangunan, di Bangunan Jiken. Selamat ya Mas Hanif ya, semoga sukses kawan-kawan di Bangunan. Lalu Lek Rasmin di Mantingan juga sedang menonton. Selamat pagi Lek. Semoga juga pagi hari selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Mbak Ani katanya mau olahraga dulu. Ya Mbak Ani, silakan berolahraga biar tambah sehat ya. Mbak Ani di Gridosono, ini selamat pagi. Terus yang lagi bergabung sahabat saya Pak Maman Jo, apa kabar? Wih, Pak Maman selamat pagi. Semoga juga selalu sehat ya. Di Depok ya Pak ini ya Pak? Di Depok atau di mana ini Pak? Oh iya, ini sudah disebut Pak Maman. Sudah disebut. Terus Mbak Anis juga geget ya, iya. Mbak Anis, saya kalau siaran harus geget ya, karena kan memprovokasi Mbak. Memprovokasi itu harus semangat ya, supaya yang disemangatin juga semangat. Kalau nggak geget gitu nanti yang diprovokasi juga akan ini ya, akan adem ayem aja. Mbak Anis Anggula, selamat pagi di Ketangar ini ya. Beliau ini tugasnya di Rumah Sakit Umum Permata Blora. Pak Mamanjo juga udah disebut loh Pak ya. Sampun disebut ini Pak Mamanjo yang selalu eksis. Gitu ya kawan-kawan ya. Saya kira itu siaran pagi saya ini. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan lalat buah, karena lalat buah ini kalau tidak dikendalikan akan sangat merugikan ya, akan sangat merugikan tanaman yang sudah dibudidayakan oleh kawan-kawan kita gardener maupun kawan-kawan petani. Jadi ini cara yang paling sederhana tadi saya sudah ini ya, sudah uraikan bagaimana cara yang paling gampang untuk mengendalikan hama lalat buah pada tanaman kita. Saya kira itu dulu ya kawan-kawan ya, siaran pagi saya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Ini ada yang lagi bergabung, Bibian Juliharifantono. Pagi Dek Julian, apa kabar? Beliau ini kerjaan di Telkomsel kalau nggak salah nih. Bukan juga pagi ini sehat-sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat, tetap semangat. Kita menyambut tahun 2021 juga dengan semangat baru. Dan kita diberikan kondisi ke depan di tahun baru ini dengan kondisi yang lebih baik lagi. Saya kira itu dulu kawan-kawan. Terima kasih sekali atas ini ya, atas bergabungnya di live streaming saya di pagi hari ini. Semoga tidak bosan ya mendengarkan ocehan saya pagi hari yang kata Mbak Anis geget ya. Iya Mbak Anis geget. Itu ya, tetap semangat. Dan akhir kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.